Oke, halo teman-teman semua ya. Kembali lagi dengan saya, Bian Wardana. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman. Jadi setelah sekian lama kita nggak sharing lagi mengenai konten-konten di YouTubeku, saat ini kita akan sharing lagi mengenai keseharianku sebagai seorang pelajar. Dan teman-teman, tepat 10 hari yang lalu, ini kan tanggal 15 Mei 2025, 10 hari yang lalu tanggal 5 Mei 2025 aku dinyatakan lulus dari SMA. Dan saat ini tinggal menunggu hasil, menunggu waktu untuk melanjutkan studi pendidikan ke ranah yang lebih tinggi. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semua ya tentang 10 hari setelah lulus sekolah. Aku dulu nggak kepikiran teman-teman kalau aku besok udah lulus sekolah kira-kira mau ngapain ya. Nggak sekalipun kepikiran dan terplanning dengan rapi gitu. 10 hari habis lulus sekolah mau ngapain. Jadi teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum like video ini silahkan like video ini dulu, karena di sini aku biasanya bagi perspektifku pribadi kepada teman-teman semuanya, mungkin tentang belajar, tentang keseharianku, tentang kegiatan-kegiatan kita seperti public speaking, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang akan aku bagikan ke teman-teman terkait 10 hari setelah kelulusan sekolah, apalagi SMA. Jadi teman-teman, yang pertama adalah ternyata kita selesai sekolah itu bukan sebagai akhir, tapi justru menjadi langkah awal kita untuk menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Mungkin teman-teman ngerasa ya, awalnya mikir kalau oke, aku udah lulus sekolah nih, udah selesai sekolahku, perjalananku udah selesai gitu. Tapi kalau beneran lulus sekolah nih, habis 10 hari kemudian aku mikir gini, biasanya kita sekolah tapi akhir-akhir ini kita sering nganggur, dan ternyata kehidupan yang mungkin belum benar-benar kita dihadapkan situasi yang kehidupan sebenarnya ya, tapi lebih ngerasain ada bedanya gitu. Apalagi lihat pas berangkat pagi itu, kita keluar rumah pagi dan melihat adik-adik kelas kita itu oke, jam segini pada berangkat sekolah, tapi kita di rumah gitu, ada yang beda gitu rasanya. Jadi aku sadar bahwa ini adalah awal kita untuk menapaki kehidupan yang lebih tinggi dan bukan merupakan akhir perjalanan kita, karena aku yakin di sini teman-teman pasti punya mimpi dan juga dan punya perjalanan yang ingin diraih lebih tinggi gitu untuk kedepannya. Ini bukanlah akhir, tapi ini justru menjadi awal kehidupan kita. Yang kedua adalah bingung untuk mengisi waktu dan kegiatan. Nah, ini dia yang mungkin sangat dirasakan untuk teman-teman lulusan kelas 12 yang sekarang, yaitu bingung mau ngapain. Aku pun juga gitu teman-teman, yang biasanya jam 6:15 itu udah berangkat sekolah, tapi sekarang kita sampai jam berapapun rasanya nggak sekolah itu ada yang beda gitu. Tapi justru teman-teman, ini bukan sebagai hal yang positif ya menurutku. Mungkin kita dulu mengidam-idamkan libur sekolah dan juga jam kosong. Ada juga beberapa temanku yang aku tanya ketika udah lulus sekolah baru aja sama seangkatan kayak gini, udah ngerasa kangen sekolah gitu, padahal baru 10 hari. Entah kangen sekolahnya, kangen pelajarannya, atau hanya sekedar kangen vibes dan juga suasana yang ada di sekolahan gitu. Kalau menurutnya kalian gimana? Oh ya, yang aku rasakan selanjutnya itu adalah mulai nggak ada temen. Ini dalam artian nggak ada temen yang setiap hari nemenin kita ya. Mungkin dulu pas sekolah itu kita udah terbiasa sering ketemu teman-teman kelas hampir setiap hari, 5 hari, atau bahkan mungkin Sabtu Minggu itu kita ketemu teman-temannya kita pas kegiatan di sekolah, kegiatan organisasi atau apapun itu. Tapi semenjak udah nggak ada kegiatan lagi di sekolah dan bisa dikatakan udah resmi lulus sebagai siswa, aku menyadari bahwa ternyata kita itu sendirian gitu di dunia ini. Nggak akan ada teman-teman yang bener-bener nggak akan ninggalin kita. Maksudnya adalah bukan nggak loyal ya, tapi lebih ke semua orang akan fokus ke kehidupannya masing-masing, akan fokus buat cari mimpinya masing-masing. Aku yakin nggak ada temen yang bakal menemani aku sampai bener-bener akhir. Dalam artian ya pasti kita ada jalannya masing-masing gitu. Nggak bisa kita 24 jam, nggak bisa kita hampir setiap hari akan bareng-bareng sama teman kita, karena kan pasti punya mimpi yang diperjuangkan masing-masing. Dan tentu teman-teman, ketika kita udah ngerasa oke, temanku udah berkurang, aku udah harus fokus ke hal-hal yang lain yang lebih penting, yang lebih ke arah kerjaan atau karir yang lebih tinggi gitu. Tentu ya selanjutnya adalah aku ngerasa bahwa semua hal ini nggak ada yang pasti.
Karena pun teman-teman, ketika aku tadi udah cerita tinggal menunggu hasil pengumuman UTBK ya, istilahnya UTBK SNBT buat masuk ke universitas, kita itu dihadapkan pada situasi nggak ada yang pasti gitu. Apakah nanti kita dapat nasibnya yang bagaimana? Apakah ini nanti di sini keterima, atau nanti keterima di sini, atau nanti ada rezeki lain yang mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi situasi saat ini tuh bener-bener acak, nggak ada yang pasti, atau bisa dibilang masih gantung ya. Ataupun mungkin teman-teman yang udah punya kampus atau dapat kuliah pun masih gantung gitu. Kira-kira habis kuliah itu aku dapat kerjaan nggak, keberuntungan atau hasil yang memuaskan nggak selama habis kuliah, atau justru aku selama SMA ini membuang-buang waktu aja, atau nanti pas kuliah aku buang-buang waktu. Kita kan nggak ada yang pasti gitu ya. Jadi aku merasa bahwa semua hal di sini tuh nggak ada yang pasti. Apakah pasti besok kita itu masih hidup, atau mungkin apakah masih pasti besok itu kita akan mendapat hasil yang memuaskan, atau ya kita nggak tahu, karena di sini nggak ada yang menjamin kepastian tersebut itu. Kalau dulu kan pas sekolah mungkin aku ngerasa pasti oke, besok masih sekolah pasti ketemu teman-teman lagi. Tapi sekarang itu nggak ada yang menjamin tentang kepastian tersebut. Mungkin besok kita bisa ngadain kumpul bareng teman-teman, tapi nggak pasti semuanya datang. Mungkin kita besok bisa kegiatan di luar sendirian, tapi nggak pasti bertemu teman-teman kita yang lama. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yang ini yang sangat aku rasain dan juga familiar banget, yaitu adalah mulai mendengar adanya orang-orang yang menilai diri kita. Jadi teman-teman, contohnya adalah ketika teman-teman lebaran, tentu kan di situ ada muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang sangat familiar ketika teman-teman lebaran. Mungkin pertanyaan itu kayak gini: sekarang kuliah di mana? Besok mau lanjut kemana? Habis itu nggak daftar kedinasan aja, nggak daftar polisi aja gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menurutku bisa menilai seberapa baik diri kita. Karena apa? Karena ketika kita udah jawab dengan pede, dengan baik, dengan percaya diri, itu pasti udah ada namanya penilaian dari orang lain, entah itu orang umum atau keluarga kita atau sepupu kita nggak tahu. Jadi kalau udah lulus dari sekolah itu udah lebih ngerasa pertanyaan-pertanyaan yang menyeramkan bisa dibilang dari orang-orang di sekitar kita. Dan menurutku itu merupakan suatu penilaian orang lain terhadap diri kita, yang mana mungkin kita belum terlalu rasakan pas kita sekolah, tapi pas udah ngerasa 10 hari sekolah ini itu udah bisa dilihat ternyata banyak orang yang juga berpikiran atau punya perspektif negatif terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan, dan ya mikir positif tentang mimpi-mimpi kita. Jadi fokuslah teman-teman pada tujuannya teman-teman. Aku tahu juga 10 hari ini aku ngerasa beda banget, karena dulu itu udah aktif di sekolah, udah aktif buat hampir setiap hari datang ke sekolah walaupun hari libur, kegiatan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita udah mulai diharuskan buat fokus ke arah karir yang lebih tinggi. Kita difokuskan untuk terbentuk menjadi seseorang yang benar-benar siap untuk belajar lebih lanjut, siap untuk bekerja, siap untuk ya menghadapi tantangan yang ada di masa ini. Mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang suka video format kayak gini, atau teman-teman yang suka dengerin aku ngomong, atau ya belajar tentang kehidupan, apalagi di kehidupan pelajar juga remaja di media sosial, silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga like. Jangan lupa teman-teman kasih komentar positif di bawah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Biar Mardana, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye, selamat tinggal semuanya.